Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan semua urusan, baik urusan rezeki, urusan perekonomian dan seterusnya, tali silaturahmi, insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur, karena ciri khas orang-orang yang beriman di hadapan Allah adalah orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah dan selalu menjalin tali silaturahmi kepada siapapun. Bukan hanya seseorang menjalin tali silaturahmi ke keluarga terdekat saja atau kepada orang-orang besar saja. Bukan hanya kita menjalin tali silaturahmi ke pejabat petinggi-petinggi saja, tetapi hendaknya kita juga menjalin silaturahmi ke orang-orang yang di bawah, orang-orang yang kurang beruntung. Nah, ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jazakallah ya Rob, ya Nur, ya Rahman, ya Rahim. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang selalu beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Asas Prof Dr. Yulian Azhari SOC SAMH untuk selalu mengajak kepada semua kerabat-kerabat sanak saudara kita dari Sabang sampai Merauke untuk selalu mensupport saudara-saudara kita yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Mas Ruben Onsu ini sosok suami yang sangat penuh tanggung jawab, besar sekali tanggung jawab. Tidak semua seorang bapak yang mampu memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak semua seorang ayah dapat memberikan tanggung jawab yang benar-benar kepada anak-anaknya dan istrinya. Jazakallah, sampai saat ini pun Mas Ruben Onsu masih yaitu membayari cicilan yang cukup fantastis, yang cukup besar ya. Nah, ini adalah subhanallah, begitu tanggung jawabnya Mas Ruben Onsu kepada keluarga, terutama kepada anak-anaknya. Beliau tidak ingin anaknya menderita, tidak ingin anaknya menjadi bersedih atau menjadi anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau anak-anak yang dalam keadaan kekurangan. Tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang kita ambil maknanya, bahwa Mas Ruben Onsu itu seorang ayah yang mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarga. Kita juga kaget, para lawyernya pun juga sangat kaget kepada Mas Ruben Onsu sampai detik ini tetap menafkahi keluarga yang sangat luar biasa. Nah, kita melihat tidak semua bapak-bapak di muka bumi ini yang mereka mampu dalam mencari nafkah. Banyak sekali bapak-bapak di luar sana yang gagah perkasa, tetapi dia tidak mampu menafkahi anak dan istrinya, ya. Dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Jadi tidak jaminan orang dilihat dari sisi luarnya gagah perkasa, tetapi dia di dalam kegiatan perekonomian sebagai tanggung jawab seorang suami, tetapi dia tidak bisa melaksanakan itu. Padahal suami itu adalah merupakan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Suami itu pemimpin bagi keluarganya, sehingga dia harus mampu bertanggung jawab, dapat memberikan nafkah baik
ekonomi, lahir dan seterusnya kepada keluarga besarnya. Nah, ini yang dimiliki oleh Mas Ruben Onsu. Beliau seorang ayah yang begitu kuat, begitu tanggung jawab kepada anak-anak dan keluarga. Nah, ini yang dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Apapun petunjuk, apapun halangan selama ini yang menghambat atau yang menjadi penghalang bagi Mas Ruben Onsu, atau kendala-kendala cobaan yang dia alami, tetapi dia tetap sayang kepada anak-anaknya. Dalam hal ini, Mas Ruben Onsu tetap bersikeras untuk bagaimana anak-anaknya hidup dengan tenang dan senang, diberikan rumah mewah karena rezeki juga ya, diberikan penghasilan yang layak. Nah, memang kriteria Mas Ruben Onsu dari kecil itu adalah seorang yang benar-benar rela menderita. Kepahitan hidup yang dia alami masa lalu juga sangat luar biasa. Bukan ternyata tiba-tiba Mas Ruben menjadi kaya, menjadi orang yang punya uang banyak, tetapi sebelumnya Mas Ruben mengalami dulu ya kepahitan, badai-badai yang menerpa, kekurangan, kehausan, kelaparan juga dia merasakan itu sebelum menjadi seorang artis terkenal. Hadirin yang berbahagia, saya peringatkan sekali lagi, ini adalah sebagai referensi bagi kita. Seorang ayah itu harus bertanggung jawab bagaimana anak-anaknya bisa makan, anak istrinya bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya tempat tinggal. Itu adalah tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berulang kita katakan, banyak di luar sana bapak-bapak yang tidak mampu menafkahi istrinya, malah istrinya yang kerja. Boleh, bukan dikatakan tidak boleh, tetapi derajat seorang suami harus mempunyai ya kekuatan, karena ayatnya jelas, dalilnya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah harus lebih mampu daripada kaum perempuan. Karena di lapangan dan dimanapun berada itu, suami harus lebih dominan dan lebih mandiri daripada istri, seperti itu. Maka dari itu, jazakallah kepada semua sanak saudaraku dimanapun berada, berusahalah untuk menjadi seorang ya ayah yang penuh rasa tanggung jawab kepada anak-anak. Tidak boleh kita dimanapun anak-anak berada kita sia-siakan, kita lepas tanggung jawab. Ini adalah kalau seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya, baik anaknya itu telah terjadi perceraian dengan ibunya, tetapi kalau anak itu tidak dinafkahi, maka neraka jahanam bagi sang ayah tersebut. Maka berat sekali memang tanggung jawab seorang suami, bukan hanya dari sisi enaknya saja, tetapi kalau anak itu sudah terlahir ke muka bumi, yaitu tanggung jawab seorang ayah itu harus menafkahi sampai dia mandiri, sampai dia bisa hidup mandiri, bisa cari uang sendiri, sampai anak itu menikah. Itu juga harus tanggung jawab suami, harus tanggung jawab keluarga dan istrinya. Nah, apalagi anak-anak itu masih kecil. Jazakallah, semoga referensi dan yang dilakukan oleh Mas Ruben Onsu sebagai sosok ayah yang sangat penuh bertanggung jawab kepada keluarga, terutama kepada anak-anaknya, ini dapat menjadikan kita seorang bapak-bapak yang harus benar-benar bersikeras, kerja keras untuk bisa memberikan makan kepada anak-anaknya, dan harus mampu mendirikan atau harus mampu memberikan pendidikan yang layak kepada putra-putrinya. Ini adalah baru dikatakan seorang ayah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, jangan lupa like, subscribe yang banyak, dan bantu share, bantu komen yang membangun panah kepada channel YouTube kita ini, yaitu channel dakwah Dr. Julian Azhari. Barakallah.